adalah jangan sok tahu. Ya, jangan sok tahu. Terima kasih anak-anakku. Kalian sudah menjadi anak-anak yang luar biasa untuk ibu. Ayo dijaga terus ya. Semangatnya, semangat ya. Semangat ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sama ibu? Oke, ada yang tanya. Ibu, apa langkah konkret yang harus kami lakukan siswa agar dapat turut serta berkontribusi khusus agar pandemi COVID-19 ini berakhir? Yang harus kalian lakukan adalah kalian di rumah dan kalian belajar. Itu saja. Karena penyakitnya ada di mana-mana sayangku. Makanya ibu pakai masker. Ibu ngomong aja dilepas supaya jelas ke kalian. Penyakitnya ada di mana-mana. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah stay at home dan kalian belajar dengan keras supaya hasilnya bagus, nilai kalian menjadi bagus, kalian menjadi anak yang luar biasa karena kemudian dekat dengan orang tua kalian. Nah, kemudian setelah itu kalian akan berhasil sukses saat pandemi kita pergi dari kota Surabaya. Oke? Oke? Setuju? Oke, ada lagi pertanyaannya. Ibu, bagaimana tentang PPDB ini jika menggunakan kombinasi nilai rapot? Belum, jangan gerak dulu. Sementara nilai rapot bukan standar. Oke, nanti ibu sampaikan Pak Menteri ya. Setuju? Usul kalian akan sampaikan Pak Menteri. Senang sekali kalian punya usulan yang bagus sekali. Ibu janji, nanti ibu akan sampaikan ini ke Pak Menteri. Oke? Oke? Ya? Oke. Aduh, ini banyak sekali kamu. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi ibu baca. Di masa pandemi COVID ini anakku pinter-pinter sekali, itu kualan ibu. Di masa pandemi COVID ini ada sistem belajar sharing dan atau online. Jika kita pikir secara logika, sistem ini memang sangatlah efektif bagi guru maupun siswa di rumah. Akan tetapi, apakah siswa tersebut mendapatkan, aku kependekan ya, mendapatkan kemerdekaan dalam hal belajar? Karena dalam pikiran mereka hanya terbetin yang penting tugas saya selesai. Bagus sekali tuh pertanyaannya. Ya. Jadi kalian belajar itu untuk kalian sendiri. Untuk masa depan kalian sendiri. Bukan guru. Bukan orang tua. Jadi mulai sekarang kalian harus berjuang sendiri untuk masa depan kalian sendiri. Jadi kalau kalian tadi belajar, yang penting tugasku selesai, ya sudah selesai. Karena kalian hanya memuaskan bu guru. Tapi apakah cita-cita kalian selesai di situ? Enggak lah. Enggak lah anakku. Kalian harus punya cita-cita setinggi mungkin. Kalian harus punya cita-cita setinggi mana itu. Kalau ada langit ke-7, kalian harus jadi itu langit ke-7. Kalau ada langit ke-20, kalian harus tinggi naik ke langit 20. Itu anakku. Jadi yang penting bukan selesai tugasnya. Yang penting adalah kalian, tadi Ibu katakan, kalau bisa mengalahkan anak di sana, di ujung yang kita harus terbang 40 jam terbang, kalahkan mereka. Kalahkan mereka semua. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kalian mau. Caranya adalah jangan sok tahu. Ya, jangan sok tahu. Jawabannya pertanyaannya 1, jawabannya bisa 3, bisa 5, bisa 7. Jadi kalian bisa tahu semua tanpa harus belajar. Itu enaknya tanya. Ibu paling seneng kalau suruh bertanya. Oke? Ini jawab yang lain lagi. Gerak terus aku ra iso maca.
Bu, bagaimana teman-teman saya mendapatkan nilai pelajaran? Kalau teman-teman belum memiliki handphone atau tidak bisa membeli paket data karena keadaan oke, nanti Ibu pikirkan. Terima kasih sayang, kalian anak luar biasa. Kalian anak yang luar biasa yang menanyakan ini. Kalian memperhatikan teman-teman kalian. Terima kasih sayang ya, kalian anaknya Ibu yang luar biasa. Jadi coba kalian mikirkan teman kalian. Nanti Ibu yang akan mikirkan sayang. Ya, itu tugasnya Ibu. Silakan sayang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan. Jangan rebutan ya. Anak-anakku semuanya, nanti Ibu akan baca pertanyaan kalian. Ibu akan jawab ya. Nanti akan jawab gimana ya? Situsnya pendidikan bisa ya? Ya, oke ya. Nanti Ibu akan jawab di di situsnya pendidikan. Kalian nanti bisa baca di situ ya, Sang ya. Kita mengerjakan tugas online, Bu. Dan itu sangat merugikan mereka, Bu. Saya sebenarnya sedih, Bu. Karena anak itu pintar, Bu. Jadi dia bisa mendapatkan nilai yang bagus, tapi diakibatkan tidak memiliki HP, orang tua di PHK, dan pulsa yang minim ya, Bu. Dia tidak bisa mengerjakan tugas, Bu. Oke. Oke, Lindita. Nanti tak bantu temannya, Andita. Temanmu namanya siapa? Andita. Sebenarnya nggak cuma teman-teman saya, Bu, tapi nggak cuma SMP saja, Bu, tapi di SD juga banyak, Bu. Oke, kalian nggak usah khawatir, ya. Baik, Bu. Kalian nggak usah khawatir. Ibu jamin dan nilainya nggak jelek, ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, nggak. Tolong sampaikan teman-temanmu ya, nggak usah kecil hati ya. Nggak usah. Kalau anak pintar dimanapun dia tetap pintar. Yang penting dia harus rajin belajar terus, ya. Iya, Bu. Sampaikan teman-temanmu, salam untuk teman-temanmu ya. Iya, Bu. Sehat terus ya, Bu. Terima kasih Andita. Iya, Bu. Terima kasih. Saya mau menanyakan tentang COVID. Boleh. Bu Risma, Indonesia memiliki masalah di mana rasio penduduk yang tertes penyakit COVID-19 hanya 0,6 per 1000 penduduk. Sementara negara-negara tetangga seperti Filipina memiliki rasio 1,6 per 1000 penduduk. Apakah saja langkah-langkah dari Bu Risma untuk menaikkan jumlah orang yang terkena COVID-19 saat peraturan social distancing sedang diberlakukan? Kamu kok pintar sekali, Bima. Pertanyaanmu malah ngalahi dokter aja. Ya, Dimas. Jadi anak-anakku semuanya, salah satunya kenapa sekolah diliburkan itu untuk mengurangi potensi positif. Kalau kalian di rumah, maka minimal ada sekian ribu anak yang terselamatkan karena kalian ada di rumah. Oke? Yang kedua, yang kedua anak-anakku, jadi yang kedua caranya adalah yang Ibu lakukan sekarang itu kita rapid test orang yang potensinya besar tertular. Contohnya misalkan ada di pasar, ada di perumahan padat. Kalau satu positif karena perumahan padat, maka dia ada kecenderungan potensinya akan menjadi tertular karena jarak rumah dekat, kemudian lalu lalang juga dekat. Nah, itulah yang kita lakukan sama Ibu untuk dilakukan rapid test. Nah, setelah dilakukan rapid test, dia ada reaktif, maka kemudian yang bersangkutan ini, seseorang ini kemudian diamankan supaya tidak menulari yang lain. Setelah diamankan di tempat yang baru, diobati, sehingga pandemi ini bisa terputus. Begitu sayang. Selain mengobati yang sudah sakit, begitu caranya memutus mata rantai pandeminya. Iya. Kasih ya, Bu, pertanyaan saya sudah. Sama-sama Dimas. Salam untuk orang tua kalian ya semua.
Iya. Oke. Siapa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anissa. Iya, Ibu, terima kasih karena telah memberikan kesempatan yang luar biasa. Perkenalkan, saya Putri Ansyatiara Anggi dari Universitas Surabaya. Saya sangat bangga sebagai warga Surabaya, dan tentunya saya juga sangat bangga jadi anak Surabaya karena memiliki wali kota yang sangat mempedulikan kami. Siapa lagi kalau bukan Ibu Aku Risma. juga bangga sama jadi wali kota kalian, jadi ibunya kalian. Kalian anak luar biasa, ya. Nah, Ibu, ngapunten, izinkan saya bertanya, bagaimana tanggapan pemerintah di saat ada pandemi ini kan, ada perintah dari pusat untuk PSBB ini dilonggarkan, Bu. Nah, salah satu contohnya nanti katanya pembelajaran di sekolah akan berlaku berjalan seperti biasanya. Nah, tapi kan dapat kita lihat PSBB di Surabaya ini baru berjalan 2 minggu lebih, namun dari hari ke hari pasien yang positif COVID-19 itu semakin meningkat. Nah, menurut Ibu, ini nanti pembelajaran kita akan dimulai tahun 2021 atau kita tetap melanjutkannya di tahun 2020 ini dengan cara seperti apa nih, Bu? Karena jujur kita udah kangen sama sekolah, Ibu. Kalian sudah kangen sama sekolah. Tapi sebentar ya sayang ya, ini masih belum aman. Wah, ini belum aman untuk kalian. Jadi Ibu kalian tahan dulu kangennya sekolah ya. Karena ini belum aman untuk kalian. Nanti kalau sudah Ibu sampaikan aman, baru kalian boleh sekolah ya. Sementara tahan dulu ya, nggak usah sekolah dulu ya. Oke, jadi anak-anakku semuanya, kenapa? Karena kalau kalian tertular, resikonya berat. Kalau kalian tertular, nanti pasti kalian kan biasanya nggak mau kan, harus minta ditunggui mamanya, ditunggu ibunya. Nah, ibunya jadi tertular lagi gitu. Nah, kenapa kalian harus istirahat sementara di rumah? Supaya kalian nggak tertular, sayang ya. Begitu ya? Iya. Oke, nanti kalau Ibu udah aman, pasti Ibu bolehkan kalian sekolah. Sekolah kalian meskipun udah disemprot terus gitu, tapi kan kita nggak tahu. Kadang kalian juga pulang sekolah nggak langsung pulang. Kadang ada yang jalan-jalan ke sini, ada yang jalan-jalan ke sana, iya kan? Nah, ini untuk mengamankan kalian semua ya, Sang ya. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Selalu ya, Bu Risma. Sama-sama. Ya, ada yang lain? Silakan. Nanti yang tertulis, Ibu akan jawab tertulis juga ya. Nanti akan Ibu jawab tertulis, nanti lewat Diknas. Karena tanggapan Ibu soal keluarga-keluarga yang misalnya yang mencari nafkah itu kena PHK, kan membuat ekonominya berkurang. Itu gimana, Bu? Cara mengatasinya? Jadi kalau ada teman kalian yang orang tuanya kena PHK atau dia nggak bisa berjualan, nggak bisa cari nafkah, orang tuanya bisa nggak melaporkan ke Dinas Pendidikan? Bisa nggak? Bisa nggak? Ibu mau butuh alamatnya aja. Bisa nggak minta bantuan? Bisa. Bisa ya? Ibu Bisa. minta bantuan. Nanti masukkan ke Dinas Pendidikan, bisa ya? Ya, Dinas Pendidikan. Aku mau butuh alamatnya aja. Ya? Iya, Bu. Nanti Iya. kita akan ada yang tugaskan di situ. Pak Lurah, Pak Camat, gitu ya. Oke, sayang. Oke. Oke. Sudah ya anakku, Ibu janji nanti akan jawab pertanyaan tertulis kalian. Karena Ibu harus kembali ke seminar lagi di awal. Mohon maaf sayang. Tapi sekali lagi, dengerin ya sayangku. Belajar
apapun caranya itu bisa dilakukan. Kalian mungkin saat ini kaget. Yang paling berat, ibu tahu kalian nggak ketemu teman-teman kan? Tapi kalian bisa belajar anakku di mana saja, dengan cara apa saja. Ya sayang ya. Begitu ya. Nanti ibu akan rutin ketemu kalian ya setelah ini. Mau jadi guru, ibu jadi guru kalian mau nggak? Mau ya. Tapi ibu udah lupa matematika. Terus ngajar apa yuk? Ayo ngajar apa yuk? Ya terima kasih ya sayangnya. Terima kasih anak-anakku. Salam. Terima kasih Ibu. Sama-sama ibu. Ya. Salam untuk orang tua kalian ya. Salam untuk orang tua kalian. Tidak boleh menyerah, semangat. Oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Semangat. Terima kasih.